Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat-saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah, hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan melalui Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan hilang harganya. Sidang jemaat yang terkasih, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah.
Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara, terluka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkatmu. Patutku kagumi, terima hormatku. Bagi setiap orang yang hendak dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulangnya tak atas bukit Kala, terang menerang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karam merindukan di ufuk timur pagi merdeka. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mohon tuntunan Roh Kudus dalam menghayati peristiwa Jumat Agung pada saat ini. Berkati hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perkenankan firman Tuhan yang hendak saya baca dan kita perdengarkan dari Yohanes 18 ayat 28 sampai 38. Yohanes 18 ayat 28 sampai 38, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya
supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini, hari Jumat Agung, kita mengenang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita orang Kristen itu sangat akrab dengan salib. Persis bagaimana yang ada di hadapan saudara, salib. Nah, apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang di sekitar kita ketika melihat salib? Lantas, apa yang kita pikirkan di hati kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus ketika melihat salib? Saudara-saudara, untuk menghayati, mari kita mencoba mengulas atau memahami bacaan kita Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh menarik bahwa iman kita, iman Kristen, itu dibangun di atas peristiwa salib. Nah, sementara mengutip Rasul Paulus, salib agaknya menjadi batu sandungan untuk orang-orang Yahudi atau sesuatu kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, bagaimana mungkin yang namanya hukuman salib tampak sebagai kekalahan bagi dunia, tetapi justru menjadi kemenangan bagi kita? Salib yang sungguh mengerikan, hukuman yang berat, tetapi justru oleh Yesus telah ditaklukkan dengan kekuatannya, kekuatan cintanya yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka dalam bacaan kita Yohanes ini ada beberapa tokoh yang harus kita simak. Yang pertama adalah Pilatus. Pilatus waktu itu adalah seorang tokoh yang mempunyai kewenangan atas persoalan hukum, termasuk ketika mengeksekusi mati. Nah, waktu itu pemimpin agama membawa Yesus
ke pengadilan Pilatus. Nah, inilah situasinya. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi waktu itu? Saudara, Pilatus saat itu tahu bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya tidak bersalah. Ia hanyalah korban konspirasi keji orang-orang Yahudi. Tidak heran jika ia berusaha membebaskan Yesus. Pilatus dalam kondisi dilematis, terjepit, sebenarnya ingin membebaskan Yesus, tetapi upayanya gagal. Pada awalnya, ia memberikan pilihan kepada orang banyak untuk membebaskan Yesus orang Nazaret atau membebaskan Yesus Barabas. Dan waktu itu orang banyak lebih memilih untuk membebaskan Yesus Barabas, seorang perampok, pembunuh, dan pemimpin pemberontak. Kemudian waktu itu Pilatus memberi perintah hukuman cambuk, agaknya dengan maksud orang Yahudi dapat berbelas kasih. Wah, Yesus sudah dicambuk, pasti nanti akan mengasihani. Setelah dilihat Yesus bersimbah darah. Tetapi rupanya mereka tetap menghendaki hukuman salib bagi Yesus. Padahal hukuman cambuk atas diri Yesus sudah sangat mengerikan. Karena hukum Romawi tak mengenal batas dalam memberikan hukuman cambuk. Berbeda dengan hukum cambuk Yahudi yang memberikan batas hingga 39 kali. Cambuk yang digunakan pun terbuat dari sepotong tongkat dengan 1 sampai 3 helai kulit atau tali dengan ujung yang berupa paku, tajam, atau tulang yang sudah diruncingkan. Saudara dan saya bisa membayangkannya. Cambuk jenis lain berupa sebatang tongkat atau ranting hanya digunakan untuk warga negara Romawi. Nah, waktu itu para pemimpin Yahudi sangat tahu bagaimana mendesak Pilatus. Itu kalau kita simak di Yohanes 17, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, di sini Pilatus diperhadapkan dengan hukum Yahudi. Dan kalau sudah berurusan dengan hukum agama mereka, ia pasti sangat tahu bagaimana kerasnya para pemimpin agama ini. Nah, saudara-saudara, memang benar adanya waktu itu Yesus dihukum dan diarak menuju ke Bukit Golgota. Ya, Golgota itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Latinnya Kalvari. Adalah sebuah tempat di luar tembok kota Yerusalem yang biasa digunakan untuk menghukum para penjahat, hukuman bagi para penjahat dengan hukuman salib. Yesus waktu itu harus memanggul salib kayu yang horizontal itu seberat 87 kilogram menuju Golgota. Sedangkan bagian vertikalnya itu telah terpancang di tempat penyaliban. Nah, sebagaimana kebiasaan saat itu, prajurit Romawi akan mengikat para penjahat yang menganggul salib sedemikian rupa sehingga tidak melarikan diri. Tali diikat mulai dari kaki penjahat yang berjalan paling depan, kemudian sampai pada pergelangan tangannya. Dari tangan kanan penjahat yang paling depan, tali akan dikaitkan menuju sampai penjahat yang paling belakang, kemudian tali itu dikaitkan menuju pada kakinya.
Nah, bisa dibayangkan luka yang sangat menyakitkan. Yesus berjalan dengan langkah yang tersiok-siok. Jemaat yang terkasih, salib adalah lambang kemuliaan. Namun saat itu hukuman salib adalah hukuman yang sangat mengerikan. Umumnya mereka yang tergantung di atas salib akan segera mati lemas karena tidak dapat bernafas. Tindakan mematahkan kaki itu biasa dilakukan untuk mempercepat kematian. Karena kaki yang patah akan membuat korban tak dapat bersandar pada kaki tiang salib, sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Saat bergantung di atas salib, korban biasanya dibiarkan begitu saja dalam keadaan telanjang atau jarang yang dikuburkan. Hanya hukum Yahudi yang melarang seorang tetap berada di salib supaya sebelum sampai matahari terbenam. Itulah sebabnya kita mengerti mengapa mayat Yesus diturunkan apalagi saat itu menjelang hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali di sini bahwa penulis Injil Yohanes mencatat dengan detail jubah yang dikenakan oleh Tuhan kita Yesus, yang kemudian dengan tanpa berperasaan telah diundi oleh para serdadu di bawah kaki salib Yesus. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Yohanes 19 ayat 23. Nah, sekarang apa maksud Yohanes mencatat hal ini dengan begitu detail? Baju yang tidak berjahit seperti ini mengingatkan kita akan pakaian lenan yang biasa dipakai oleh imam besar. Agaknya Yohanes hendak menegaskan bahwa Yesus adalah imam besar yang sesungguhnya imam besar yang artinya pembangun jembatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah peristiwa di balik penyaliban Yesus. Peristiwa latar belakang kenapa Yesus bisa dibawa ke Bukit Golgota dan disalibkan. Ternyata di belakangnya ada konspirasi politik. Ada semacam rekaan-rekaan atau suatu drama yang sedemikian rupa. Nah, untuk itu mari kita yang saat ini memperingati dan menghayati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, salib yang sebagai alat sarana untuk kematian Yesus, salib yang sekarang terpasang di gereja atau salib dimanapun ada, baik di rumah, di kalung aksesoris, di Alkitab, atau dimanapun, salib sebenarnya adalah sebagai tanda kemenangan kasih Allah atas kejahatan. Kita bersyukur Yesus telah membuka jalan baru manusia kepada Allah. Yesus yang mati disalib membawa kita kepada Allah di surga. Ketidaktaatan telah membuat manusia terpisah dari Tuhan, maka kita bersyukur untuk itu. Ketamakan telah membuat manusia terpisah dari sesamanya. Maka melalui Yesus, kita dipersatukan kembali oleh Allah dan oleh sesama kita. Sesungguhnya, salib adalah tanda nyata kasih, sekaligus kemuliaan Allah yang tidak terbantahkan.
Saudara-saudara, mari saya mengundang kita semua, mari sebagai umat percaya agar senantiasa membawa tanda salib. Ketika saudara menyaksikan salib, itulah tanda kemenangan Yesus. Ketika saudara membayangkan salib, itulah cinta kasih Kristus. Ketika saudara menghayati tanda salib, itulah Allah telah menerima saya dan saudara. Mari saudara-saudara, salib tanda kasih Kristus, semoga menggerakkan hidup kita supaya taat kepada Allah dan mengasihi sesama. Mari salib Kristus, lambang kemenangan Kristus, hendaknya selalu ada di hati saya dan saudara. Salib tanda kemenangan. Selamat untuk menghayati Jumat Agung dengan selalu menghayati tanda salib. Amin. Saat hening untuk kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara, kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, di hari Jumat Agung ini kami datang kepadamu, mengingat dan mengenang peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Ya Tuhan, tanda salib adalah tanda yang membangun iman kami. Tanda salib sebagai tanda simbol memelihara iman kami. Tanda salib adalah lambang kemenangan untuk Yesus dan untuk kami semua. Kiranya peristiwa penyaliban Yesus membawa iman kami semakin teguh kepadamu. Ya Tuhan, maka di hari-hari ini dan hari mendatang, tolonglah agar kami tetap kuat dengan selalu beriman dan mengingat peristiwa salib. Pada saat ini kami menyerahkan anak-anak kami. Berkatilah keberadaannya. Berkatilah apa yang menjadi kegiatan dan aktivitasnya. Biarlah anak-anak kami dapat meniti masa depan, membangun masa depan dengan sekolah, studi, dan karya apapun yang menjadi aktivitas. Kami orang tua juga Tuhan berkati, agar kami mampu membesarkan serta mengarahkan dan membimbing keberadaan anak dan keluarga. Pemerintahan kami Indonesia, berilah kekuatan dan beri hikmat, agar dapat membuat kebijaksanaan yang terbaik, lebih-lebih situasi pandemi yang sampai saat ini masih melanda, sehingga kebijakan apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, kami selaku rakyat Indonesia dimampukan untuk mematuhinya. Ya Tuhan, pandemi masih ada dan melanda bumi kami Indonesia. Beri kami kekuatan untuk selalu mematuhi diri dengan adanya protokol kesehatan. Ya Tuhan,
Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat pertama sampai ketiga, yang demikian sabdanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita pujikan NKB 183 bait pertama. Dulu ku mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, ini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga, hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Mari memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup
hatiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahteranya, dan mari kita menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat kita mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Hosiana.